Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang asal manusia purba dan dinosaurus menurut sains dan Al-Quran. Sebelum kita membahas ini, saya hanya memberitahukan pengetahuan apa yang saya baca dan saya ketahui, dan semata-mata tidak untuk menjatuhkan agama masing-masing dan berdasarkan fakta saja ya guys. Baiklah, mari kita mulai. Yang pertama, apakah dinosaurus itu atau hewan purbakala itu benar adanya? Dan jika benar, Nabi Adam dulukah yang diciptakan? Apa dinosaurus dulukah yang diciptakan? Yang kedua, apakah benar bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah menciptakan makhluk sejenis manusia sebelum Nabi Adam alaihi salam? Itulah semua realita yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun realita itu tidak bisa dibuktikan dengan indera atau logika manusia. Kita meyakini adanya surga, neraka, malaikat, trompet sangkakala, nikmatnya kubur, azab kubur. Kita mengakui itu ada dan itu realita. Pertanyaannya, kenapa kita mengakui itu sebagai realita? Karena kita meyakini hal-hal tersebut. Contohnya, kita meyakini adanya listrik sekalipun kita tidak pernah melihatnya. Tapi kita percaya itu realita karena kita bisa merasakan pengaruhnya. Kita meyakini ada gelombang radio sehingga radio kita berfungsi atau HP kita bisa menangkap sinyal. Kita percaya itu realita karena kita bisa merasakan pengaruhnya sekalipun kita tidak pernah melihatnya. Berbagai negara mengklaim untuk menunjukkan kepada dunia akan kehebatan teknologinya. Terlebih ketika terjadi perang dingin antara blok timur dan blok barat. Telah menjadi rahasia bersama. Sekitar tahun 1965, Amerika dengan sangat bangga memberitahukan bahwa Neil Armstrong orang pertama yang berhasil mendarat ke bulan. Konspirasi itu waktu masa itu sangat sensitif. Mungkin sampai sekarang pun masih ada orang yang belum percaya dan ada juga yang percaya. Intinya dua negara itu bersaing siapa yang pertama mendarat ke bulan. Orang Syiah mengklaim mereka memiliki Mushaf Fatimah. Namun hingga saat ini mereka sendiri tidak bisa menunjukkan wujud Mushaf Fatimah itu yang asli. Beberapa orang kesulitan membedakan antara teori dan realita, sehingga tidak jarang begitu banyak orang yang sesat. Dulu masyarakat meyakini kebenaran teori atom Dalton. Namun, ketika Thomson datang, teori Dalton ditinggalkan. Ketika datang teori atom Rutherford, yang punya Thomson pun mulai ditinggalkan. Hingga ketika postulah Niels Bohr datang, punya Rutherford ditinggalkan. Bertahun-tahun kita dikibuli dengan teori evolusi Darwin, bahwa makhluk di alam semesta ini mengalami evolusi, menjalankan hidup secara bertahap hingga menuju titik yang sempurna. Hingga beberapa orang yang meragukan sejatinya manusia itu keturunan Nabi Adam alaihissalam atau si kera, bisa dibilang dengan Pithecanthropus. Termasuk masalah ini ada dua perdebatan dan mazhab, heliosentris dan geosentris. Keduanya hanyalah teori, selama tidak ada bukti empiris. Posisikan teori sebagai teori dan jangan diyakini hingga ke realita. Dari pengantar di atas dan beberapa kaidah dalam Islam yang bisa disampaikan sebagai berikut. Satu prinsip yang kita tanamkan di benak kita baik-baik, Islam tidak menolak realita, terutama realita syar'i. Dulu orang meyakini, musyrikin jahiliyah pernah meyakini tiga hal yang semua bertentangan dengan realita. Dan ini pun ada di Qiyas Al-Ahzab ayat 4. Islam melarang kita untuk menebak hal yang goib tanpa bukti. Islam tidak membebani manusia untuk hal yang goib.
Bahkan Islam melarang keras manusia untuk menebak-nebak hal yang goib. Dan hal ini termasuk berbicara tanpa dasar ilmu, karena semua indera kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah pun bersabda, "Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban." QS Al-Isra ayat 36. Nah, sekarang kita akan membahas tentang dinosaurus menurut sudut pandang Islam. Hal yang perlu kita tegaskan mengenai keberadaan makhluk ini hanyalah sebuah teori. Mereka diprediksi hidup pada masa ratusan juta tahun lalu. Para ahli paleontologi menemukan berbagai fosil yang kemudian dirangkai sedemikian rupa, kemudian diposturkan layaknya binatang, dan tentu saja ada banyak tambahan baik dari sisi anatomi, morfologi maupun fisiologi, terutama yang difilmkan. Kita tidak tahu sampai kapan teori ini bertahan dan dihargai masyarakat. Yang jelas, sikapi teori ini sebagai teori, soalnya ini bisa saja benar dan bisa juga salah. Dan kedua, tidak pernah dijumpai adanya satu dalil, baik dalam Al-Quran maupun Sunnah yang menyebutkan jenis binatang ini. Karena itu, selayaknya kita tidak memaksakan dalil Al-Quran dan Sunnah untuk memihak teori tersebut. Di dalam Al-Quran hanya terdapat ayat yang dipahami sebagai ulama bahwa ada makhluk yang tinggi dan tinggal di bumi ini sebelum kehadiran Nabi Adam alaihissalam. Fatwa Ilham nomor 166097. Dan yang ketiga, ayat yang mengisyaratkan adanya kehidupan sebelum Nabi Adam. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah atau pengganti di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah atau pengganti di bumi? Itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kau ketahui." QS Al-Baqarah ayat 30. Makhluk yang pertama tinggal di muka bumi adalah bangsa jin. Itu terdapat di tafsiran Ibnu Katsir. Karena kita tidak memiliki data yang jelas apakah ada binatang yang hidup di zaman sebelum Nabi Adam alaihissalam itu, apakah seperti dinosaurus yang dibayangkan orang sekarang ataukah bentuknya lain. Kita tidak punya data tentang itu. Andai jika dinosaurus itu benar-benar ada di masa silam, kita yakini bahwa Al-Quran maupun Sunnah tidak akan menolaknya. Sebenarnya maupun percaya atau tidak pun itu tidak akan menimbulkan dosa, karena di Al-Quran dan hadis tidak menyinggung hal ini. Nah, selesai sudah video saya guys yang singkat ini. Semoga ini bisa jadi pembelajaran buat kalian dan semoga bermanfaat untuk kalian. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys, next video. Bye bye.